Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan dan usahanya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan perjalanan dari video-video sebelumnya, yaitu dari Bandungan ke dataran tinggi Dieng. Dan ini merupakan jalan dari Kandangan, dan nanti kami akan akhiri sampai dengan di Jumprit, Temanggung. Dan sebelumnya, bismillahirrohmanirrohim. Pokoknya tetap gaspol, sanajan dompet jebol. Cici Media menerima pembuatan kaos, jaket, jersey printing, hoodie, varsity, undangan, brosur, dan segala macam kebutuhan cetak dan konveksi yang lainnya. Murah, amanah, dan berkualitas. Hubungi nomor 0858668684. Ya, jadi untuk perjalanan dari tempat saya, dari Ungaran sampai dengan di dataran tinggi Dieng itu biasanya memerlukan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Itu apabila normal ya, kita jalan sekitar 40 sampai 60 km per jam dan tanpa hambatan, tanpa istirahat. Ya istirahat sebentar aja sih, biasanya sekali isi bensin seperti itu kurang lebih 3 jam teman-teman. Cuman kalau kita lebih cepat ya, kita ngebut katakanlah seperti itu bisa 2,5 jam kan. Tapi saya tetap akan jalan santai saja, tidak akan ngebut, karena ya selain motornya motor tua, saya juga bersama si Hilmi, anak saya. Nanti akan berhenti di itu rest area mana itu yang Tambi itu. Nanti saya akan rencana mau istirahat di situ dulu, mau makan dulu, baru lanjut ke Dieng. Dan saya akan lewati itu ya Curug Sikarim ya teman-teman, di Desa Melandi. Saya tidak akan lewat jalan utama karena si Hilmi itu pengen nonton air terjun, karena emang Curug Sikarim itu bagus ya pemandangannya ya. Nah ini kalau kita dari sini itu sebenarnya kalau cerah itu kelihatan Gunung Sindoro Sumbingnya itu teman-teman. Kelihatan enggak itu tertutup kabut ya, dua itu ya. Nah itu Gunung Sindoro Sumbing itu. Kalau pas beruntung suasana cerah itu terlihat banget bagus sekali. Dan kenapa saya lewat sini ya, emang seperti ini ya, jalannya itu cenderung sepi ya, tidak terlalu padat. Berbeda apabila saya lewat kota Temanggung, itu tentunya lebih padat. Karena saya cuman sama Hilmi saja, saya memutuskan untuk lewat sini teman-teman. Lebih nyaman buat perjalanannya. Dan kondisi masih sama di perjalanan tadi ya, di awal-awal perjalanan terlihat suasananya tidak panas, bahkan cenderung ke mendung ya. Ya semoga aja kita beruntung nanti sampai Dieng bisa melihat cerah ya, karena kalau sampai sana hujan tuh ya sedikit percuma juga sih ya. Bukan percuma ya, mubadir ya, nggak bisa menikmati keindahan. Nah ini tadi ada pertigaan itu, kalau ke kanan itu ke arah Boja Kendal, bisa ke arah Boja Kendal. Kita ambil lurus, ini adalah Tugu Ngadirjo. Kalau ke kiri itu ke arah Wonosobo teman-teman, ke kota Temanggung. Temanggung, Wonosobo. Lah kita ambil arah lurus tapi harus sedikit muter ya tadi ya, menuju ke Jumprit atau Tambi, Ngadirjo,
dan Dieng tentunya teman-teman. Pokoknya kalau kita lewat sini tuh enak ya, nggak begitu rame jalannya, dan kita belum memasuki di tanjakan-tanjakan yang curam ya, jadi masih tergolong wajar ya. Nah ini depan kita ada perempatan lagi, traffic light teman-teman. Kalau ke kiri itu masuk ke kota juga, kita ambil ke arah lurus saja ya, seperti tujuan awal menuju ke dataran tinggi Dieng. Nah memasuki jalan ini kita akan melihat jalanan yang mulai sedikit menanjak teman-teman. Akan tapi masih cukup landai, masih dibilang nggak begitu tinggi ya, nggak begitu curam. Jadi kendaraan model apapun ya yang penting sehat, saya kira masih mampu untuk naik di sini teman-teman. Dua tahun lalu saya lewat sini tuh jalannya masih sempit ya, 2 atau 3 tahun ya, kita 3 tahun ya lewat sini jalannya tuh masih sempit. Nah ini sekarang udah diperlebar jadi lebih enak ya. Mobil-mobil simpangan masih agak longgar. Karena ini mungkin jalan provinsi ya, terlihat dari markanya itu kuning. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan kondisi dua tahun lalu ya, 2 tahun lalu teman-teman bisa cek di video saya, itu juga saya pernah bikin videonya, dan waktu itu saya sedikit beruntung ya, karena memang kondisinya waktu itu tuh cerah, jadi kita bisa melihat perbukitan dan gunung Sindoro dari sini teman-teman. Dan tapi pada saat ini tuh sedikit berkabut seperti di awal-awal perjalanan tadi, jadi tidak begitu terlihat ya gunungnya yang ada di perbukitannya. Ini kalau teman-teman bisa lihat tuh jalannya di situ naik terus dari awal tadi ya, dari perempatan traffic tadi sampai sini tuh masih naik terus teman-teman. Cuman ya tidak ekstrim, masih kategori wajar, jadi masih bisa buat 50 km masih bisa ya. Iya, tapi nanti bisa aja ketutup lagi. Rumahnya juga sudah cukup padat teman-teman di sini teman-teman. Nah, kalau di sini di sisi sebelah kanan kita ini merupakan ladang ya, warga. Sebelah kiri penduduk mulai sedikit berkurang ya, rumah-rumahnya ya tidak seperti yang di awal tanjakan tadi. Dan kebanyakan kalau di sini tuh memang tembakau ya, ladang tembakau, karena memang daerah Temanggung itu salah satu penghasil tembakau terbanyak. Ini masuk di Liangan. Nah salah satu apa ya di sini ya, di daerah sini tuh ada situs Liangan, yaitu sebuah apa ya, seperti semacam peninggalan ya. Dari artikel-artikel yang pernah saya baca itu dulunya tuh kayak seperti apa ya, tempat buat kerajaan atau seperti apa yang tertimbun oleh itu ya letusan gunung ya.
letusan gunung akhirnya tertimbun, jadilah rata, dan beberapa tahun setelahnya itu ditemukan, jadilah sekarang situs liangan, karena memang daerahnya itu kemungkinan seperti itu ya, daerah liangan. Mungkin buat teman-teman yang lebih paham bisa komen di video ini ya, karena saya cuman pernah baca di sebuah artikel aja seperti itu. Kemarin tuh pernah ada teman ya yang pernah tanya, Mas, kalau pakai motor-motor yang beat tahun tua itu sekiranya bisa ndak naik ke Dieng? Sebenarnya bisa atau tidaknya itu tergantung kondisi motornya ya. Kalau kondisi motornya sehat sih, jangankan motor beat ya, motor-motor tua seperti kayak Grand Supra itu insya Allah kuat aja ya. Yang penting sendirian ya, bukan boncengan ya, karena dengan cc kecil itu untuk melewati tanjakan, khususnya kalau Cikarem ya, kalau di sini dan Dieng itu insya Allah sih masih kuat kalau menurut saya. Memang beberapa tahun yang lalu saya pernah pakai motorku yang satunya ya, yang beat tua itu boncengan itu nggak kuat, karena memang waktu itu padat, waktu liburan ya, saya lewat jalan utama itu tidak kuat teman-teman, karena memang kita tidak ada space untuk mengatur tempo gasnya, akhirnya tidak kuat. Dan sekarang kita sudah masuki di kawasan Jumprit teman-teman. Di sisi kanan kita merupakan rest area ya, Taman Jumprit. Itu ya, terlihat sekali ya. Itu bisa buat istirahat teman-teman yang telah melakukan perjalanan jauh. Dan ini merupakan wisata Jumprit sebelah kanan kita ini teman-teman. Biasanya itu banyak monyetnya, cuman tadi kok nggak kelihatan ya. Nah, sebagai tambahan informasi, Jumprit itu merupakan salah satu sumber mata air yang dikeramatkan oleh umat Buddha. Jadi kadang itu kalau ada upacara apa ya itu namanya, kurang tahu ya cara apa, umat Buddha itu yang ngambil airnya itu di Umbul Jumprit itu. Dan video akan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya.